hitungannya sehingga saya masih belum menemukan rumus untuk menghitung PPh 21-nya itu seperti apa. Jadi cukup kalian tahu saja bahwa istilahnya ini adalah di gross up. Jadi kalau misalnya kamu gajinya 1 bulan itu 18.500.000, ya berarti nanti kamu akan menerima akan ditransfer utuh ke gajinya tadi 18.500.000 begitu. Jadi tidak dipotong PPh 21 karena ditanggung oleh pemberi kerja. Oke, mungkin kamu akan bertanya terus nanti apakah si penerima penghasilan menerima bukti potong PPh 21-nya untuk yang ini, untuk yang ditanggung ini? Jawabannya iya, karena secara konsep PPh 21 itu ditanggung oleh penerima penghasilan. Nah, ini kebetulan ini ceritanya perusahaannya ini baik. Jadi dia sudah sangat settle sehingga tidak masalah ya apabila dia menanggung PPh 21 dari karyawannya begitu. Nah, ini yang terjadi juga di Bank Indonesia. Teman saya yang beliau ini bekerja sebagai staf ahli di Bank Indonesia menyampaikan kalau di Bank Indonesia untuk pegawainya BI ya, jadi untuk pegawai asli ya, jadi kalau misalnya saya itu adalah dosen yang kemudian diminta untuk menjadi staf ahli di situ, itu saya bukan pegawainya BI ya, bukan seperti itu. Jadi khusus untuk pegawai BI itu PPh 21 ditanggung oleh BI. Cuman saya nggak tahu ditanggungnya itu dia menggunakan yang gross up atau yang seperti apa teknisnya. Oke. Selanjutnya saya masuk ke tunjangan pajak. Nah, ada kalanya instansi atau perusahaan itu memberikan tunjangan pajak untuk karyawannya. Nah, ini beda ya kalau memberikan tunjangan pajak. Tunjangan pajak ini berarti dia memberikan sesuatu dalam bentuk uang. Nah, prinsipnya ketika memberikan dalam bentuk uang, apalagi dalam bentuk uang ya, sesuatu yang bisa dipakai untuk bertransaksi seperti itu, maka ini sudah memenuhi konsep penghasilan, sehingga pemberian tunjangan ini menjadi objek pajak PPh 21. Terus dampaknya bagaimana? Apakah PPh 21-nya meningkat kalau dibandingkan antara yang tidak menerima tunjangan dan menerima tunjangan? Jawabannya iya. Dengan diberikan tunjangan pajak, maka PPh 21-nya menjadi meningkat begitu. Nah, ini kalian bisa lihat di contoh seperti ini ya. Jadi si Tuan H ini dia punya gaji 6,5, kemudian ada tunjangan pajak 300.000. Nah, namanya tunjangan pajak itu biasanya diberikan secara berkala setiap bulan. Lalu di sini ada kemudian di sini ada informasi membayar iuran pensiun melalui PTS sebesar 100.000. Jadi maksudnya yang ditanggung oleh si pegawainya ini. Oke, nah ini kamu bisa lihat bahwa komponen penghasilan brutonya ini meningkat. Gajinya tadi 6,5 ditambah tunjangan pajak 300.000 sehingga penghasilan brutonya sebulan naik jadi 6,8. Sehingga ini akibatnya PPh 21-nya juga meningkat begitu. Oke. Mungkin kamu akan bertanya, terus bagaimana Bu kalau dengan yang bedanya sama yang di gross up tadi? Apakah tarif PPh 21-nya menjadi meningkat? Jawabannya adalah iya. Cuman saya tidak bisa saya tidak tahu ya rumusnya untuk menghitung gross up-nya itu seperti apa, sehingga ya saya hanya bisa mengatakan efeknya PPh 21 juga meningkat, tetapi itu tidak dirasakan oleh pegawainya begitu, karena dia terima gajinya tadi, penghasilannya tadi utuh. Jadi yang nanggung si perusahaan. Sementara untuk yang tunjangan pajak, yang perusahaan itu ngasih tambahan, dalam tanda kutip, tambahan penghasilan, istilahnya adalah tunjangan pajak, tetapi ini berdampak ke beban PPh 21 yang ditanggung oleh si pegawai ini jadi meningkat. Oke.
Oke, selanjutnya, nah saya masuk ke natura atau kenikmatan. Nah, untuk natura dan atau kenikmatan kemarin kita sudah bahas ya di sesi tersendiri. Nah, ini saya bahas untuk yang dicontoh di sini. Oke, kita lihat di sini Tuan I merupakan warga negara Inggris, kemudian dia memperoleh gaji, kemudian dia menerima beasiswa dari perusahaannya untuk penjenjang S3 dengan nilai beasiswa 20 juta. Nah, di sini beasiswa yang diterima ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dikecualikan sebagai objek pajak, sehingga ini merupakan dianggap sebagai penghasilan yang merupakan objek pajak PPh 21. Nah, sehingga akibatnya, nah ini ceritanya dia menerima beasiswanya tadi di bulan Januari, gaji 35 ditambah beasiswanya 20, sehingga penghasilannya untuk Januari naik menjadi 55 juta. Oke, jadi pada prinsipnya di sini selama natura itu dianggap sebagai penghasilan yang merupakan natura dan atau kenikmatan ya, yang dianggap sebagai penghasilan dan merupakan objek pajak, maka dia akan menambah seperti ini. Oke, kemudian kalau sudah ditambahkan seperti ini, ya cara menghitungnya sama seperti biasanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya masuk ke materi yang berikutnya untuk pensiunan. Kita lihat dulu pensiunannya, ya, yang dimaksud dengan pensiunan itu ada apa? Orang pribadi atau ahli waris, termasuk janda, duda, anak, dan atau ahli waris lainnya yang menerima atau memperoleh imbalan secara periodik berupa uang pensiun, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Oke, kalau yang saya tahu untuk PNS itu atau ASN itu dia sampai sini berhentinya. Jadi kalau sampai janda atau duda, tapi kalau anak itu tidak ya untuk yang ASN ya. Jadi tapi ini peraturannya memang dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodir seandainya ada satu perusahaan yang katakanlah ketika si ayah atau si ibu yang bekerja itu tadi meninggal, kemudian itu diberikan kepada anaknya, ya. Jadi atau ahli waris yang lain. Jadi peraturan ini dibuat seluas mungkin untuk menangkap untuk menangkap potensi pajak ya supaya tidak hilang potensi pajaknya itu tadi. Ya, tapi yang saya tahu kalau ASN itu dia berhenti sampai ketika hanya untuk memberikan pensiunan itu tadi kepada pasangannya. Jadi kalau yang bersangkutan sudah meninggal maka pasangannya. Jadi nggak sampai ke anak. Itu yang saya tahu ya. Oke. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi untuk pegawai tetap itu kan ada biaya jabatan ya. Nah, tapi untuk pensiunan itu ada istilahnya bukan biaya jabatan tapi biaya pensiun. Besarnya 5% dari total penghasilan bruto. Jadi tetap dari total penghasilan bruto, tapi maksimalnya 200.000 per bulan. Kalau yang pegawai tetap kan 500.000 per bulan. Nah, kalau untuk pensiunan itu 200.000 per bulan atau setahunnya kalikan 12 aja, 2.400.000 begitu. Ya, jadi ini yang perlu kalian ketahui. Jadi ini dipakai nanti ya ketika menghitung pada bulan terakhir. Jadi pada prinsipnya cara ngitungnya sama sih sebenarnya, sama seperti untuk pegawai tetap. Jadi dari bulan pertama sampai dengan sebelum bulan terakhir itu menggunakan ter bulanan, jadi tarif bisa naik turun, tapi kalau ini sudah uang pensiun itu biasanya flat ya, biasanya sama. Kemudian di bulan terakhir, nah nanti dihitung mirip seperti untuk pegawai tetap.
Jadi pada bulan terakhir itu akan dihitung ulang seolah-olah belum dikenakan PPh 21. Jadi dihitung ulang total PPh 21 per tahunnya. Nah, cuman untuk biaya jabatannya digantikan dengan biaya pensiun yang ini 5% dari total penghasilan bruto setahun per maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Oke, terus nah ini ada pengurangnya juga sama ya, ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Yang sifatnya wajib ini di bold ya, memang bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan dibayarkan melalui lembaga pensiun melalui pembayar uang pensiun berkala. Jadi jadi harus melalui instansi ya untuk melakukan pembayarannya. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri oleh si yang pensiunannya tadi. Oke, kemudian di sini ada catatan. Dalam hal pensiunan menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari satu dana pensiun atau badan lain yang membayarkan pensiun, biaya pensiun dihitung pada masing-masing dana pensiun atau badan lain. Oke. Jadi kalau yang catatan ini maksudnya dia mengatakan bahwa katakanlah misalnya Tuan A, dia pensiunan dari dua tempat kerja, dari A, dari B. Nah, dari A dan B itu masing-masing akan menghitung ya PPh 21 untuk si pensiunan ini tadi. Nah, si A dan si B itu pada bulan terakhir itu akan menggunakan biaya pensiun dengan masing-masing ini ya, masing-masing itu untuk di A itu maksimalnya 2.400.000 per tahun. Lalu untuk di B juga maksimal 2.400.000 per tahun, seperti itu. Itu maksudnya. Oke, lalu kita langsung masuk contoh aja. Nah, di sini dia memberikan subjudulnya penghitungan PPh 21 atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima atau diperoleh secara berkala. Ya, berkala. Jadi memang kata kuncinya di sini bagaimana cara pada bagian ini memberikan penjelasan bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk yang jenis uang pensiunnya itu diterima secara rutin. Ya. Oke, di sini contohnya Tuan J pensiunan dari PTQ, statusnya K2, kemudian pada 1 Januari 2024 enak ini soalnya, gampang. Dia mulai masuk masa pensiun di Januari 2024. Biasanya yang jadi masalah itu kalau dia pensiun pada periode berjalan. Tapi seingat saya ada nanti akan ada pembahasannya. Pada 1 Januari 2024, Tuan C memasuki masa pensiun dan menerima uang pensiun sebesar 6.300.000 per bulan. Oke, nah kita langsung masuk aja di sini ya. Dari Januari sampai Desember dia terima flat uang pensiunnya itu haknya adalah 6.300.000. Lalu karena dia K2 sehingga masuk di kategori B dengan PPh 21 yang sama dari Januari sampai November sebesar 15.750. Nah, nanti Desember ini cara menghitungnya sama seperti untuk pegawai tetap, hanya perbedaannya ada pada biaya pensiun yang ini. Nah, ini ya. Oke, jadi untuk biaya pensiun setahun dia 5% dikalikan total penghasilan bruto setahun, maksimalnya 2.400.000. Jadi kalau sudah lewat 2.400.000 maka yang dipakai adalah 2.400.000. Kemudian dikurangi PTKP seperti biasa, lalu dikalikan dengan tarif PPh 21. Tarif pasal 17 maksud saya, tarif pasal 17 yang 5152530, lalu nanti ini diperoleh PPh 21 setahun, lalu dikurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong selama 11 bulan tadi. Gitu. Oke, caranya sama seperti pegawai tetap. Oke, sekarang di sini sudah tidak diberi contoh ya, bagaimana kalau dia kalau pensiun pada periode berjalan. Oke.
Jadi kalau untuk pensiun periode berjalan itu kamu kalau mau tahu caranya bisa dilihat di Per 16, PJ 2016. Ada di situ, lengkap sekali. Oke, kemudian kita masuk untuk kelompok pegawai tidak tetap. Apa sih pegawai tidak tetap? Itu harus diketahui ya, bedanya apa? Karena apa ya namanya ya, kalau salah mengelompokkan dia termasuk jenis pegawai yang seperti apa, nanti akan berpengaruh ke PPh 21. Jadi pendefinisian di sini penting sekali. Nah, kita lihat pegawai tidak tetap adalah pegawai. Dia pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang tapi di sini, nah ini yang di bold ini ada maksudnya ya, hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja. Yang penghitungannya berdasarkan jumlah hari, maksudnya penghitungan penghasilannya ya, berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, ya kan, oke. Atau penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Nah, ini kan sudah beda sekali untuk pegawai tetap. Saya adalah pegawai tetap. Saya tidak, penghasilan saya, gaji saya itu tidak dihitung berdasarkan berapa hari saya bekerja, berapa jumlah hari saya mengajar, tidak dihitung berapa kelas yang sudah selesai, yang sudah saya ajar, tidak seperti itu. Jadi beda karakteristik pegawai tetap, pegawai tidak tetap itu beda sekali. Oke, dia sama-sama pegawai tetapi kinerjanya atau penghasilannya tidak dihitung berdasarkan kinerjanya ya. Jadi penghasilannya dihitung berdasarkan kinerja yang bersangkutan. Intinya sih seperti itu bahasa gampangnya. Nah, ini dasar pemotongannya. Nah, ini dia. Sebentar kita lihat dulu ya. Ini ada 3 ketentuan. Yang pertama, dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan, tidak dibayar bulanan maksudnya, dengan jumlah sampai dengan 2.500.000 per hari sebesar penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian. Lalu rata-rata penghasilan bruto sehari apabila penghasilan diterima atau diperoleh selain harian. Nah, ini maksudnya apa lagi? Pasti bingung. Nanti kita lihat langsung ke contohnya ya. Oke, jadi kalau yang ketentuan pertama ini apabila penghasilannya itu tidak poin yang nomor 1 ini diberikan harian. Jadi tiap 1 hari kerja langsung dibayar, hari kedua kerja langsung dibayar, hari ketiga kerja langsung dibayar. Itu maksudnya penghasilan diterima atau diperoleh harian. Nah, kalau yang ini dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian, ini dia tidak diterimakan harian, seperti itu ya. Jadi misalnya ini untuk yang diberikan ketika pekerjaannya sudah selesai dikerjakan. Nah, cuman di sini dihitung berapa penghasilan per harinya karena untuk menentukan ini. Ini sayangnya kita tidak sedang di kelas ya. Kalau di kelas saya bisa coret-coret ini. Ini maksudnya kalau per hari ya, penghasilan brutonya itu kecil sama dengan 2.500.000 gitu. Kecil sama dengan 2.500.000, entah itu diberikan harian atau tidak diberikan harian, tapi kalau dihitung per harinya itu nggak nyampe atau sampai dengan 2.500.000, ini itu adalah DPP yang pertama. Nanti tarifnya beda.
tarif yang akan dikalikan dengan DPP-nya. Nah, kemudian yang kedua, dalam DPP yang kedua, dalam hal penghasilan tidak dibayar secara bulanan dengan jumlah penghasilannya tadi lebih dari 2.500.000 per hari, maka DPP-nya yang akan dikalikan dengan tarif itu sebesar 50% dari penghasilan bruto. Jadi penghasilan brutonya dinetokan. Ya, jadi ini ceritanya menentukan DPP ya. Jadi DPP pertama, DPP kedua, lalu DPP ketiga. Apabila penghasilan brutonya dibayarkan secara bulanan, maka DPP-nya adalah sejumlah penghasilan bruto. Nah, ini kita lihat, ini ketentuan lama. Kita pakai yang ini. Nah, ini yang maksud saya. Ini untuk DPP yang pertama, maka nanti tarifnya menggunakan TER harian. Untuk DPP yang kedua ingat ya tadi ya, yang dinetokan dulu penghasilan brutonya, maka dia menggunakan tarif pasal 17, 5, 15, 25, 30, 35%. Lalu untuk DPP yang ketiga, yang berupa penghasilan bruto, bulanan, maka menggunakan TER bulanan. Oke, jadi di sini ada 3 jenis kelompok tarif. TER harian, tarif pasal 17, TER bulanan. Gitu. Nanti kalau hari Jumat saya masuk, nanti ingatkan saya ya untuk saya buatkan catatannya nanti di papan tulis. Oke. Nah, sekarang kita masuk untuk contoh yang DPP pertama. DPP pertama tadi untuk yang jenis nominal upah hariannya tadi kecil sampai dengan 2.500.000 per hari. Oke, jadi di sini contohnya Tuan K bekerja di PTP. Pada bulan Januari dia ini yang melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 hari dan menerima penghasilan yang dibayarkan harian sebesar 500.000. Oke, di sini sudah langsung informasinya sudah ada yang bisa ditangkap ya. Dia dibayar harian, lalu tarif per harinya itu 500.000. Oke, berarti ini masuk ke DPP pertama. Dibayar harian dan tidak nyampe 2.500.000. Berarti dia pakai TER harian. Nah, TER hariannya di sini adalah yang 0,5%. Sebenarnya di atas ada sih tarif hariannya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi dia jatuhnya kena yang 0,5%. Jadi 1 hari dia dipotong 2.500. Oke, ini untuk self assessment-nya baca sendiri. Oke, sekarang saya masuk ke masih di DPP yang pertama ya. Untuk yang upah perharinya itu nggak nyampe sampai dengan 2.500.000. Nah, ini yang contoh untuk upah borongan. Jadi kalau upah borongan itu dia dibayar ketika pekerjaannya sudah selesai dilakukan. Oke, di sini contohnya Tuan L, dia merakit bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaiannya tadi dia memperoleh uang senilai 4.500.000. Karena 4.500.000 ini dikerjakan selama 10 hari, maka dicari PPh 2 upah per harinya. Yang ini upah rata-rata per hari tadi. Ini contoh untuk yang ini tadi. Yang nomor 2 ini ya. Rata-rata penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian. Oke. Jadi 4.500.000 dibagi 10, 450.000 per harinya, sehingga dia masuk dalam
untuk TER hariannya itu sebenarnya ada 2 tarif ya, 0% dan 0,5%. Nanti kamu buka sendiri ya, di buku ini ada aturannya bahwa sampai dengan, kalau seingat saya entah di bawah atau sampai dengan ya, 500.000 itu 0%, nanti kalau di bawah 500.000 0%, mulai dari 500.000 tarif hariannya adalah 0,5%. Oke, jadi kalau TER bulanan itu ada 3 kelompok, A, B, C, kalau TER harian itu ada 2 kelompok. Jadi dilihat dari di bawah 500 atau di atas, atau 500.000 ke atas. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, terus, nah ini masuk ke DPP yang kedua. Sebenarnya enak kalau dia menuliskannya pakai pengelompokan DPP ya, jadi lebih gampang. Lebih gampang dicerna kok versi saya ya. Oke, jadi ini untuk yang apa ini tadi? Upah satuan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 2,5 juta per hari. Jadi upah hariannya di atas 2,5 juta per hari. Tadi masih ingat ya, kalau di atas 2,5 juta per hari tadi pakai apa? Oke. Di sini contohnya Tuan M bekerja untuk memperbaiki TV, kemudian dia diberi penghasilannya adalah Rp300.000 per unit. Nah, dia sudah menyelesaikan 10 buah dalam sehari, sehingga dia memperoleh 3 juta dalam satu hari tadi. Karena 3 juta kan berarti lebih dari 2.500.000 ya, sehingga ini masuk dalam DPP yang kedua. Nah, untuk karena dia masuk ke DPP yang kedua, tadi itu kan dinetokan dulu penghasilan brutonya. Jadi tadi dia dapat 300.000 per hari haknya, lalu dia menyelesaikan 10 TV, berarti 3 juta per dalam, misalnya pada hari Senin dia menyelesaikan 10 TV, berarti dia hari Senin dapat 3 juta. BPH 21-nya cara ngitungnya, DPP-nya adalah 50% dari 3 juta, 1,5 juta. Lalu dikalikan dengan tarif pasal 17, seperti ini. Nih, ini tarif pasal 17 ya, 5%. Dia masuk karena belum melebihi 60 juta, sehingga dia pakai tarif lapisan pertama. Oke, selanjutnya masih contoh yang sama sih kalau ini ya, sama yang tadi ya, masih di DPP yang kedua, tapi untuk jenisnya adalah upah borongan. Jadi Tuan Z, dia bekerja selama 5 hari dan dia menyelesaikan, dia untuk 5 hari bekerja tadi dia memperoleh hak setelah pekerjaan selesai, tuntas dikerjakan, dia mendapat haknya 15 juta rupiah. Oke, jadi 15 juta dikerjakan selama 5 hari, maka perharinya 15 bagi 5 adalah 3 juta, itu sudah di atas 2.500.000, sehingga harus dinetokan 50%, di 50% kan dapat 1,5, lalu dikalikan dengan tarif 5%. Ini kebetulan saja, contohnya 3 juta ya, sama seperti yang di atas, 1,5, sama-sama seperti yang di atas tadi. Oke, tapi intinya untuk yang DPP kedua, DPP-nya ini berlaku untuk yang penghasilan perharinya di atas 2,5 juta, maka harus dinetokan dulu penghasilan brutonya. Lalu tarif yang dipakai adalah tarif pasal 17 ayat 1A. Oke, lalu, nah ini kita masuk ke DPP yang ketiga. Bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan yang diterima secara bulanan. Oke, di sini si N adalah pemetik teh, statusnya TK 0. Kemudian dia
walaupun bekerja sebagai pemetik teh, tetapi penghasilannya dibayarkan secara bulanan, seperti ini. Oke, jadi ini tergantung dari kinerja dia per hari. Jadi beda sama pegawai tetap ya. Kalau pegawai tetap itu tidak dihitung berdasarkan berapa hari dia bekerja, tidak dihitung berdasarkan berapa, ya intinya tidak dihitung berdasarkan kinerja lah, intinya seperti itu. Oke, di sini kalau kita lihat dia paling rajin itu di bulan Mei dan bulan Oktober ya. Dia dapatnya banyak di bulan Oktober 9 juta. Oke, jadi untuk karena dia dibayarkan bulanan, ingat ya, kata kuncinya dibayarkan bulanan sehingga masuk ke jenis DPP yang ketiga. Dia di mana untuk DPP ketiga tarifnya menggunakan tarif efektif bulanan. Pengkategoriannya tergantung dari status PTKP. Oke, cara ngitungnya seperti ini. Nah, ada yang tahu bedanya di mana dengan pegawai tetap? Nah, di bulan Desember tetap dapat TRA. Iya, tetap pakai TER bulanan ya Desembernya. Oke. Oke, udah tahu ya caranya. Nah, sekarang saya lanjut. Oh iya, kemarin itu saya lupa menyampaikan. Untuk bulan Januari, kalau ada istilah, mungkin saya masih belum memperkenalkan ke kalian istilah take home pay, THP. Take home pay itu adalah uang bersih yang dibawa pulang. Jadi dari hak penghasilan dia dalam 1 bulan itu sudah dikurangi dengan potongan-potongan segala macam, entah itu yang untuk bayar iuran pensiun atau iuran kecelakaan kerja yang ditanggung oleh si karyawan atau dikurangi dengan PPh 21, maka setelah itu semua komponen pengurang itu dikurangkan dari penghasilan, maka akan menghasilkan take home pay. Jadi contohnya ya, kalau bulan Januari take home pay-nya berapa? 4 juta dikurangi 0, dia dapat 4 juta. Lalu bulan Februari take home pay-nya berapa? 7 juta dikurangi 8.700. Karena di sini di soal hanya diberikan informasi bahwa tidak ada potongan lain selain PPh 21 saja. Begitu ya. Lalu untuk yang Oktober, berarti take home pay-nya sebesar 9 juta dikurangi 157.500. Cara penghitungan seperti ini sama seperti untuk pegawai tetap, cuman menyesuaikan. Jadi kalau pegawai tetap, kemarin kan kamu sudah belajar, ada premi asuransi yang ditanggung sendiri oleh karyawan. Atau intinya gini, selama ada yang dipotong dari penghasilan dia, maka itu akan mengurangi jumlah take home pay-nya. Intinya seperti itu. Oke ya, kalau ada yang nggak ngerti silakan ditanyakan. Oke, selanjutnya saya masuk ke, bukan pegawai. Cara penghitungan PPh 21 untuk bukan pegawai. Nah, ini yang mungkin sempat saya ceritakan kemarin, kalau kalau tidak jeli membaca definisi dari si penerima penghasilan, maka nanti akan bisa salah dalam menghitung PPh 21-nya. Oke, di sini makanya untuk definisi penting sekali ya. Yang dimaksud dengan bukan pegawai adalah orang pribadi. Oke, di sini ya, orang pribadi, dia nggak ngomong badan ya, orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Maksudnya adalah dengan orang pribadi selain dengan karakteristik yang melekat pada pegawai tetap dan selain dengan karakteristik yang melekat pada pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oke, jadi kalau di pajak itu memang dia ada ekstensifikasi pajak ya. Jadi ketika membuat aturan itu dia menggunakan bahasa seperti ini. Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Jadi berlindungnya ada di kata-kata ini. Pemerintah sebagai imbalan atas pekerjaan bebas
Nih, di sini perhatikan pekerjaan bebas. Dia di sini kalau kamu perhatikan cara menuliskan pekerjaan bebasnya dia pakai huruf besar di huruf pertamanya dari setiap kata. Ini memang ada maksudnya. Atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi kerja. Oke, di sini ini penting banget ini ya, apalagi nanti kalau kamu sudah bekerja untuk mengkategorikan, oh si A ini harusnya dia masuk dalam klasifikasi yang ini, sehingga nanti yang hitung PPh 21-nya seperti ini. Si B dia masuk dalam klasifikasi yang ini, sehingga cara menghitungnya seperti ini. Jadi ya apa namanya? Ini sepertinya sepele ya, cuma satu kalimat yang tidak berarti sepertinya, tapi justru rohnya salah satunya ada di sini. Berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Dia bilang pemberi penghasilan, bukan pemberi kerja. Oke. Ada yang mau bertanya, silakan. Ibu, Apa? saya Dara izin bertanya, Bu. Kalau misalnya kayak pelukis tuh berarti hitungannya bukan pegawai ya, Bu? Bukan. Kayak dia berdasarkan. Hmm. Kasih, Bu. Pelukis dia masuk enggak termasuk pegawai, dia bukan pegawai tidak tetap, tapi dia lebih ke sini kalau kita lihat dari definisinya, karena berdasarkan permintaan. Oke, terus ya, ada yang mau tanya? Ibu, saya mau tanya kalau misalkan apa? Lagi acara ya? Lagi ada acara ya kamu ya? Ditulis aja ya, di chat ya. Ditulis aja nggak apa-apa. Di sini. Nanti kalau sudah ditulis bilang aja ya. Oke, saya teruskan dulu. Oke, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023, terdapat perbedaan penghitungan PPh 21 untuk pegawai. Jika sebelumnya bukan pegawai terbagi menjadi berkesinambungan tidak nggak penting, nggak usah. Ini abaikan saja daripada nanti kamu pusing. Ini kakak kelas kamu nih yang pusing nih, Kak Halim nih. Dia kalau nggak salah dia masih belajar ini yang versi lama. Kamu beruntung sekarang pakai cara yang baru, cuman begini doang cara ngitungnya. Tarif pasal 17 dikalikan dengan 50% dari penghasilan bruto. Ini caranya sama seperti yang tadi ya, untuk yang DPP kedua, untuk yang termasuk tadi apa tadi? Pegawai tidak tetap. DPP yang kedua, mirip, sama. Tarif pasal 17 kali 50% penghasilan bruto. Jadi dinentukan dulu lalu dikalikan dengan tarif pasal 17, di mana tarif pasal 17-nya ini nanti akan berulang lagi ke 5%, berulang lagi ke tarif yang lapisan pertama setiap bulan. Ada yang tanya? Sudah nulis? Internship masuk pegawai atau pegawai bukan masuk ke internship itu yang kayak apa? Yang magang gitu, Bu. Magang dia dibayarnya, maksudnya dia dibayarnya sesuai dengan kinerja apa enggak? Mungkin bulanan ya, Bu. Berarti nggak dilihat dari berapa hari dia kerja? Enggak. Berarti masuk kemana? Masuk ke pegawai tetap. Berarti masuk ke pegawai tetap ya. Ya. Ibu mau follow up lagi kalau misalkan dia bayarnya per kinerja, berarti yang pegawai tetap ya, Bu?
Kalau dia menghitungnya, ini ya, kalau dihitung berdasarkan, masuk jadi beda ya antara yang pegawai tetap sama pegawai tidak tetap. Kalau pegawai tidak tetap tadi kan dihitung berdasarkan kinerja. Jadi misalnya dihitung berdasarkan berapa hari dia masuk kerja, itu berarti berdasarkan kinerja. Kalau dihitung berdasarkan berapa hari dia kerja, berarti masuk ke yang pegawai tidak tetap. Tapi kalau tidak dihitung berdasarkan kinerja, maka dia masuk yang pegawai tetap. Jadi dilihat dulu di isi kontraknya, dia pembayarannya seperti apa, begitu ya. Oke. Oke, lanjut. Udah paham ya? Kalau masih nggak paham, silakan ditanyakan. Nah, sekarang kita lihat ya contohnya ya, untuk yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Tuan U adalah pengacara dan sedang menangani sengketa kasus, kemudian dia memperoleh imbalan dari PTF senilai 400 juta. Karena atas permintaan, dia kalau nggak dimintain tolong sama PTF ya berarti dia nggak bakalan terima uang senilai 400 juta kan, sehingga dia masuk ke jenis bukan pegawai. Karena by permintaan, by request. Nah, caranya bagaimana? Dinetokan dulu dari penghasilan brutonya tadi 400 juta dikalikan 50%, jatuhnya kan di 200 juta. Nanti tinggal dilihat di pasal 17 dia kena di tarif berapa aja. Nah, di sini dia masuk sampai tarif kedua ya, 5 dan 15%. Begitu. Oke, nah sekarang kita lihat contoh untuk yang dokter. Dokter ini dia bekerja, dia praktik di rumah sakit dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit, lalu 80% untuk dokter tersebut, begitu. Nah, ini rinciannya. Ini kalau kamu tanya, ini apakah sudah 80% ya Bu? Iya. Kalau ini yang sudah menjadi haknya si dokter ya. Ini kemarin sempat rame ini, yang terkait sama PPh 21 ini di dokter-dokter se-Indonesia Raya. Sampai, ya pokoknya sempat rame lah, cuman ketika mereka mengajukan surat ke Menteri Keuangan terkait dengan ini ya, mereka namanya karena mereka ini ya intelektual ya, jadi demonya itu adalah nggak mau lapor SPT tahunan karena ada perbedaan ya karena ini berlaku ya sekarang ya untuk yang si dokter itu tadi, sehingga menyebabkan kurang bayarnya di bulan Desember itu kurang bayar pada saat pelaporan SPT tahunan itu luar biasa besar ya. Nah, ketika peraturan ini keluar, saya cuma ketawa-ketawa aja. Ah, ini bakal rame nih, ternyata bener nih, rame dan sempat ada surat, saya baca suratnya ya, yang surat protesnya, yang dokter, ini kebetulan dokter, tapi yang surat ini, yang protes ini untuk dokter anak ya, dokter anak se-Indonesia Raya sepakat untuk tidak melaporkan SPT tahunan sampai aturan untuk dokter yang praktek di rumah sakit ini dirubah. Nah, ketika saya membaca bentuk-bentuk keberatannya ya, statement-statementnya ya saya ya kok aneh ya ini ngomongnya ya. Jadi artinya konsep konsep yang disampaikan itu tidak pas, sehingga saya bilang, wah Bu Sri Mulyani ketawa-ketawa aja ini bakalan yang protes ini konsepnya nggak pas, sehingga nggak matching antara yang dimaksud sama pemerintah sama yang ditangkap oleh para dokter ini tadi gitu. Tapi saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Oke, kita lihat ini ya. Jadi sekali lagi, salah satu keberatannya adalah mereka bilang 100% dipotong
Maksud saya yang menjadi dasar pengenaan pajak nanti asalnya sumbernya itu dari 100%-nya ini, begitu, sementara nanti yang ada sebagian yang nanti dari 100% ada yang sebagian diberikan ke rumah sakit, sehingga semuanya ditanggung oleh dokter, padahal konsepnya tidak seperti itu. Ini saya kasih bocoran aja. Jadi waktu itu salah mereka menyampaikannya. Tapi ya saya kan bukan dokter ya, jadi saya tidak ada media untuk menyampaikan salahnya suratmu itu di sini loh, gitu loh. Oke, jadi sekali lagi ini untuk kalian ketahui ya bahwa jadi kamu kalau mau berdebat sama fiskus, berdebatlah dengan menggunakan referensi yang sama. Ya, cuman kekuatanmu adalah kamu anak akuntansi sehingga yang namanya transaksi itu nggak bisa lepas dari akuntansi dan pajak, sehingga kalau dua itu tadi kamu bisa kolaborasikan, wah itu jadi combo buat kamu buat modal cari penghasilan nanti. Oke, jadi sekali lagi ini sudah 80%. Jadi ini betul-betul sudah haknya si dokter ya. Oke. Jadi bukan 100%. Jadi mungkin jadi ini salahnya yang bikin buku ini ya, harusnya dia mengatakan bahwa ini sudah 80%, mungkin ditulis dalam tanda kurung ini tadi, ini 80% dari total yang dibayarkan oleh pasien yang merupakan haknya dokter. Mestinya sih gitu sih. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya caranya ya. Nah, ini tadi kan ini penghasilan bruto yang sudah 80% tadi yang haknya dokter ya. Dari Januari sampai Desember. Nah, ini dinetokan, di 50% kan semua, lalu dikalikan dengan tarif pasal 17, kamu perhatikan. Wah, cara ngitungnya gampang ini. Ini lihat nih, tarif di bulan Januari sampai Desember, enggak ada yang melebihi 60 juta, sehingga dia kena di 5% terus nih ya, seperti ini. Dan perhatikan di bulan Desember juga dia menggunakan ter bulanan, jadi tidak dihitung ulang. Tapi nanti masalahnya akan timbul pada saat pelaporan SPT tahunan. Ya, oke. Oke, jadi ini sebenarnya kalau mengabaikan ya kewajiban untuk laporan SPT tahunan ini sangat meringankan, amat sangat meringankan dokter. Tapi begitu pada saat pelaporan SPT tahunan ini dia kurang bayar bisa sampai dengan ya kamu hitung aja 524 juta ini kamu hitung dengan cara seolah-olah dia tidak pernah dikenakan pajak. Kenanya banyak nih. Nah, kalau ini kira-kira tergantung ya dia PTKP-nya berapa. Ya mungkin ya paling apes-apesnya mungkin sekitar 100-an mungkin ini nanti kurang bayarnya. Mungkin harus dihitung dulu sih ya. Oke, terus nah sekarang untuk contoh yang jasa masih sama ini untuk yang untuk yang bukan pegawai. Tuan T memberikan jasa perbaikan karena dia diminta memberikan jasa perbaikan, akhirnya dia terima imbalan senilai 7 juta. 7 juta di 50% kan, kalikan dengan tarif pasal 17. Selesai. Oke, untuk self assessment-nya baca sendiri ya, saya nggak masuk ke sini. Oke, lalu nah kalau ini mulai sedikit kompleks tapi masih gampang. Ini maksud saya kompleksnya adalah dilihat aja dulu ini ya, maksudnya ya. Biar kita sama-sama paham. Penghitungan PPh 21 yang diterima bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya. Jadi ada kelompok penerima penghasilan PPh 21 di dalam yang diselipkan, yang masuk di dalam kelompok bukan pegawai. Maksudnya apa? Nah ini Tuan V ini memberikan jasa ya,
melakukan penyerahan jasa atau memberikan jasa dan memperoleh jasa perawatan AC, dia dapat imbalan 10 juta. Nah, untuk melakukan memberikan jasanya tadi, dia punya pegawai tidak tetap ya, sepertinya, ahli kelistrikan dengan upah sebesar 4.500.000 dan melakukan penggantian komponen sebesar 1 juta. Oke, sebentar ya, sebentar. Lobet. Ini nanti sampai jam 7:30 aja ya, biar kamu nggak terlalu capek, kasihan. Besok hari Rabu saya akan mengisi lagi, cuman sebenarnya sih saya mengisinya di jam paling enak sih jam istirahat sih jam 12. Cuman saya nggak tahu kalian mau apa enggak kalau jam 12. Jam 12 sampai jam 1 kurang lah kira-kira. Jadi nggak sampai, biar malam kamu bisa istirahat. Tapi kalau misalnya maunya agak lama durasinya ya malam seperti ini ya, jam ke-5. Nah, nanti didiskusikan dulu ya sama teman-teman ya. Maunya jam 12 siang atau jam ke-5. Oke. Ya, Fadia. Oke. Bagus pertanyaannya. Ya, jadi kalau seperti itu berarti nanti digabung, Mbak. Misalnya di bulan Maret dia ada jasa ya yang dia memberikan jasa atas permintaan si pemberi kerja. Ini maksudnya pemberi kerja yang sama. Oke. Iya, dia dikasih tambahan kerjaan begitu ya. Ya nanti kalau yang ini nanti tetap dia masuk ke kelompoknya pegawai tetap, Mbak. Jadi di jumlah aja, nggak masuk ke yang sini. Jadi sama seperti kayak lembur gitu, Mbak. Sama seperti lembur atau misalnya ya jenis, ya intinya seperti itu. Iya. Iya. Oke, jadi sekarang kalian sudah mulai paham ya, trikinya di mana. Kalau kamu bisa menguasai konsepnya, ya itu senjata kamu nanti buat bekerja. Oke. Tadi saya ngomong apa ya? Tadi sampai sini kan? Untuk yang ini, perawatan jasa AC, sampai contoh ya tadi ya kalau nggak salah ya. Oke, jadi si Tuan V ini dia ada yang bantuin dia untuk kerja. Dia tadi jasa untuk atas jasa yang dia berikan, dia kan dapat 10 juta kan. 10 juta tadi untuk yang 4,5 untuk upah yang bantuin dia kerja, yang 1 juta untuk beli komponen, berarti kan total 5,5. Berarti haknya si Tuan V sendiri dari 10 juta, 10 dikurangi 5,5 kan, jadi 4,5 haknya dia kan. Nah, berarti untuk si Tuan V, nanti cara ngitung PPh 21-nya yang ini nih.
Nih yang kursor saya gerak-gerak, 50% dikurangi 10 juta, kurangi 4,5 tambah 1 juta. Jadi kan 4,5 tambah 1 kan 5,5 ngurangi 10 juta 4,5 dikalikan dengan 50%, 22,5, 2 juta 250, sehingga PPh 21 untuk Tuan V adalah 5% dari 2.250. Nah, terus untuk apa namanya, untuk pegawainya tadi bagaimana? Ya, eh, harus dihitung dulu ya. Dia kerjanya untuk yang pemberian apa namanya, menyelesaikan pekerjaan asing. Berarti kalau pegawainya untuk yang bantuin dia tadi, nah sekarang saya mau tanya ke kalian nih, untuk yang bantuin dia tadi itu dia termasuk penerima penghasilan dari kelompok yang mana? Pegawai, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai? Ayo, kira-kira yang mana? Ada yang tahu? Jawabannya adalah masuk yang pegawai tidak tetap. Kenapa? Tadi dia sudah nih dengan upah sebesar 4,5 juta. Ini dia sudah menggunakan kata-kata upah di sini. Cuman di sini sayangnya ini kalau saya bikin soalnya kan saya lebih detailkan lagi. Jadi dia melakukan pekerjaannya itu selesai dalam berapa hari. Sehingga kamu nanti bisa menghitung upah tarif per harinya, upah per harinya berapa. Sehingga nanti bisa menentukan kalau di atas 2,5 berarti sampai dengan 2,5 berarti 0%. Kalau di atas 2,5 tadi berapa tadi? 0,5% seperti itu. Oke, ini soalnya kurang oke nih kalau buat saya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini udah mau selesai nih kita PPh 21. Ini kita masuk kelompok lainnya. Lainnya itu apa? Ini yang sudah random ini cara, maksud saya dia nggak bisa masuk ke kelompok tertentu ya, sehingga dia masuk dalam kelompok lainnya. Ini ada peserta kegiatan. Kalau peserta kegiatan itu apa? Orang pribadi, ingat ya, orang pribadi. PPh 21 itu hanya untuk orang pribadi. Yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya, ini loh ya, yang ditebelin ini ada maksudnya ya, bukan buat apa namanya, keindahan atau estetika, tapi ini ada maksudnya. Karena keikutsertaan dalam suatu kegiatan selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Nih, selain karena keikutsertaan dalam suatu kegiatan selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Jadi ini kalau misalnya saya itu ikut rapat atau ikut seminar atau atau lomba balap karung gitu, bisa dibayangkan ya, saya ikut lomba balap karung kayak apa bentuknya. Nah itu untuk penghasilan yang saya terima itu masuk. Kalau misalnya saya lomba balap karung tuh saya dapat 10 juta dari lomba balap karung itu tadi. Nah, itu berarti saya masuk ke peserta kegiatan. Dia secara eksplisit mengatakan selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Oke, peserta kegiatan tersebut meliputi pesertaan perlombaan dalam segala bidang dan perlombaan lainnya. Nah, ini loh kerennya orang yang bikin aturan untuk ekstensifikasi pajak itu kayak gini loh, di lainnya ini loh. Terus peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, pertunjukan. Nonton pertunjukan aja dibayar ya, lumayan ya. Atau kegiatan tertentu lainnya. Lalu kegiatan kepanitiaan sebagai penyelenggara, maksudnya sebagai panitia, begitu, sebagai peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan, sebagai panitia, kegiatan tertentu, lalu peserta pendidikan, pelatihan, magang, udah, wes itu. Ini sepertinya sepele ya, ini penting tapi. Nih, ini tarifnya seperti apa? Tarif pasal 17 kali penghasilan bruto. Nih, penghasilan bruto, tarif pasal 17. Ini kasihan sih yang ikut lomba
Saya selalu menyampaikan ke kelas saya, kasihan untuk yang ikut lomba yang sampai keringetan nggak karu-karuan, misalnya pertandingan bulu tangkis dapat uang 5 miliar, bayangkan loh 5 miliar, itu tarif pasal 17 kali penghasilan bruto. Ini dia terima duitnya nggak sambil nonton ongkang-ongkang tiba-tiba terima duit ya. Ini ada azas ketidakadilan ini. Kalau peserta rapat konferensi kan enak, tinggal duduk manis, paling ada yang sambil nonton drakor, ada yang nonton sing apalah, atau nonton sing gak bener gitu ya, terus dikasih duit. Lah ini loh yang peserta perlombaan olahraga, ini loh kasihan ya, kasihan. Atau ilmu pengetahuan, pokoknya kalau sudah masuk yang kompetisi tuh kasihan dia, mestinya nggak dijadiin satu kayak gini. DPP-nya itu loh maksud saya, penghasilan bruto itu loh. Nah ini loh kebetulan contohnya ini loh, bagus, ini contohnya yang bagus. Atlet bulu tangkis terima hadiah 200 juta. Ya wis, 200 juta dipotong 24 juta. Memang enak dipotong 24 juta. Harusnya janganlah dari penghasilan bruto, mestinya pakai dinetokan lah. Kan lumayan kalau turun jadi 12 juta. Begitu, apalagi kalau membawa harum nama Indonesia. Ya itulah. Nah, terus sekarang sudah 7:30. Nah, tapi kita mau kita selesaikan sampai yang ini tadi dulu aja ya, sampai ke apa ini tadi? Yang lain-lain tapi untuk peserta kegiatan. Untuk yang ini, yang uang manfaat pensiun atau penghasilan sejenisnya kita lanjutkan besok. Ini sudah tinggal dikit ini materinya. Ya, ada yang mau tanya silakan. Bu, sebelumnya suara saya terdengar nggak, Bu? Ya, jelas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rafa. Saya izin nanya, Bu. Tadi kan ada pajak buat tarif pegawai tetap. Nah, itu mungkin nggak sih, Bu, kalau misalnya pegawai tetap itu kena pajak dari yang lain-lain tadi, Bu, yang terakhir Ibu jelasin. Jadi kayak double pajak gitu loh, Bu. Ya misalnya dia double pajaknya, dia berarti maksudnya ini dapat penghasilan selain dari bulanan, ada penghasilan lain dari pemberi kerja gitu maksudnya? Misal kayak gini, Bu, misalnya dia kan pegawai tetap di sebuah perusahaan gitu. Nah, terus tuh dia ikut lomba kayak yang tadi Ibu bilang, yang atlet tadi. Nah, itu tuh perhitungan pajaknya kepisah atau gimana ya, Bu? Terpisah Mas, kalau yang itu. Jadi perhitungannya tuh nggak masuk ke yang di penghasilan tetapnya ya, Bu? Enggak, beda Mas. Oke, ya wes. Jadi kita berhenti sampai sini ya. Ini soalnya nggak bisa buru-buru ini saya menjelaskannya untuk yang uang manfaat pensiun karena kamu tadi sudah belajar tentang PPh, bagaimana cara menghitung PPh 21 untuk pensiunan. Nggak bisa buru-buru untuk yang ini, harus ya. Oke, ada yang bertanya lagi silahkan. Saya mau tanya, kamu kalah. Tulis aja di chat. Kok bisa? Itu heran ya, teman-teman saya itu juga bisa loh ikut online sama ngikuti suatu acara kayak kamu gini. Nggak bisa ini. Permisi Bu, ini saya melalui device Rafa. Iya. Saya ingin nanya terkait yang perusahaan yang membayarkan PPh 21 karyawannya itu. Nah, itu bagi perusahaan memotong atau mengurangi perusahaan bruto karyawannya nggak ya, Bu? Terima kasih, Bu. Sebentar, saya ulangi pertanyaannya ya. Bagaimana yang maksudnya tadi yang memotong PPh 21 karyawannya, PPh 21-nya ditanggung perusahaan atau ditanggung karyawan? Ditanggung perusahaan, Bu. Oke, teknisnya seperti apa gitu ya?
Ya, jadi kalau misalnya PPh 21-nya itu ditanggung oleh perusahaan, ya teknisnya misalnya kamu gajinya penghasilannya dalam atau gaji ya, atau gaji kemudian ya kan katakanlah gampangnya gaji kamu misalnya 20 juta per bulan. Nah, perusahaannya ini sudah sangat settle sehingga perusahaan yang menanggung PPh 21. Katakan dengan gaji 20 juta itu misalnya pajaknya 300.000, misal ya. Kalau misalnya PPh 21-nya itu 300.000 ya berarti nanti take home pay-mu itu 20 juta. Jadi nggak dikurangi. Tetap 20 juta. Tapi kalau ditanya apakah kamu menerima bukti potongnya? Terima. Bukti potongnya kamu terima. Ada maksud saya 1721 lampiran 8-nya itu kamu akan terima ada senilai 300.000. Jadi ini hanya sekedar teknis saja siapa yang menanggung. Tapi untuk self assessment-nya karena konsepnya PPh 21 itu ditanggung oleh karyawan, maka yang berhak untuk menerima bukti potong adalah tetap si karyawannya itu tadi. Gitu. Jadi kamu terimanya ya utuh gitu loh, nggak dikurangi. Itu kalau yang gross up tadi ya, tapi kalau yang modelnya tunjangan pajak ya berkurang penghasilannya. Penghasilanmu nambah tapi berkurang. Gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Ibu izin follow up lagi yang terkait PPh-nya dibayarin perusahaan itu berarti bagi perusahaannya itu mengurangin penghasilan bruto ya? Terima kasih Bu. Bagi perusahaan itu apakah mungkin maksud pertanyaanmu, apakah bagi perusahaan PPh 21 yang ditanggung karyawan itu menjadi beban perusahaan gitu, diakui sebagai beban perusahaan? Bukan Bu, maksud saya yang ditanggung oleh perusahaan itu dia mengurangin penghasilan bruto perusahaan atau nggak boleh dianggap beban gitu Bu? Terima kasih Bu. Penghasilan bruto perusahaan. Ya, makanya maksud pertanyaanmu adalah apakah itu kalau dianggap sebagai beban perusahaan berarti kan mengurangi apa tadi beban dari penghasilan bruto perusahaan ya, berarti kan apakah itu menjadi beban masuk dalam beban operasional perusahaan gitu? Iya enggak? Pertanyaannya maksudnya gitu? Ya, jawabannya tidak. Dia termasuk non-deductible expense. Enggak boleh diakui ya. Sebentar, saya pikirnya dulu nanti. Kayaknya sih karena dia merupakan, tapi masalahnya ini sakjane lek secara itu kan secara natura ya. Satu ngakui sebagai beban sehingga dianggap sebagai mestinya dia nggak bisa masuk itu. Dia nggak bisa masuk sebagai kayaknya ini harus saya pikir dulu ini. Ini nggak bisa sembarangan saya jawab ini. Mau dibilang natura, tapi masalahnya ini natura yang di-create sendiri sama perusahaannya. Saya nggak bisa jawab sekarang ya, yang ini ya, pertanyaanmu ya, apakah dia menjadi deductible expense atau non-deductible expense? Ya, masih pertanyaan buat saya sendiri. Gitu ya. Oke, lalu tadi ada yang tanya, ada lagi Faradila. Oke, silakan Faradila. Baik Ibu, saya ingin bertanya tentang tunjangan pajak itu ada besaran tarifnya tersendiri atau sesuai kebijakan masing-masing perusahaan ya Bu? Itu suka-suka. Oh iya. Suka perusahaan Mbak. Terima kasih Bu. Ya. Terus ada lagi yang bertanya Kudot. Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Jadi saya izin bertanya mengenai
yang Tuan V tadi itu mempekerjakan seorang ahli kelistrikan, itu kan yang seorang ahli kelistrikan menjadi pegawai tidak tetap. Padahal itu kan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi kerja ya, Bu. Bukan pegawai. Ya, tapi dia kan statusnya bekerjanya tidak ke yang pemberi penghasilan, dia kan kerjanya ke Tuan V-nya tadi. Sehingga dia masuk klasifikasinya adalah sebagai pegawai tidak tetapnya si Tuan V, gitu Mbak. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Jadi artinya di sini seperti yang Tuan V-nya yang dia terima imbalannya, terus di bawahnya Tuan V itu ada yang bantuin dia kerja, sehingga yang bantuin Tuan V itu yang bayar si Tuan V dari yang perusahaannya, gitu ya Mbak ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, jadi untuk PPh 21 itu ini yang saya sampaikan, yang saya maksud ya. Jadi dia trikinya di situ. Jadi kamu perkuat aja di konsepnya, karena itu penting sekali. Konsepnya ini sepertinya remeh, temeh, dan seringkali disepelekan oleh banyak orang. Tapi justru sebenarnya main point-nya ada di situ. Jadi kalau kamu mau jadi konsultan pajak yang keren, penguasaan konsepnya harus matang sekali. Biar kamu bisa menjadi konsultan pajak yang bermanfaat gitu loh. Yang bekerja sesuai dengan aturan lah. Oke ya, itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Aduh, yang masih ikut acara silakan melanjutkan. Wah, luar biasa ya energinya, masih muda. Ya. Oke, sampai ketemu besok ya. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama semuanya.